pagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kici Ciahaan dari SMP Swasta Kartini Persuburan. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Daniel di Gua Singa yang terdapat dalam Daniel 6 ayat 1-29. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang sangat luar biasa, di mana dalam cerita ini Allah menunjukkan bagaimana caranya Allah melindungi umatnya yang sangat setia kepadanya. Ada seorang raja baru di Babel yang bernama Darius, orang Media. Ia sudah menjadi seorang raja ketika ia berumur 26 tahun. Untuk membantu pekerjaannya, ia pun mengangkat 3 pejabat tinggi dan 120 wakil-wakil raja, dan pejabat tinggi itulah yang akan mengatur wakil-wakil raja tersebut. Di antara semua pejabat tinggi dan juga wakil-wakil raja, Daniel lah yang paling melebihi mereka, atau dalam kata lain kita sebut sebagai pemimpin. Tetapi para wakil raja dan juga para pejabat tinggi tidak menyukai hal itu, sehingga mereka berusaha untuk menurunkan Daniel dari jabatannya. Mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan Daniel karena Daniel merupakan orang yang tekun dan selalu mematuhi perintah Raja Darius. Tetapi mereka mengetahui satu hal, yaitu bahwa Daniel sangatlah tekun dalam hal berdoa. Para wakil raja dan para pejabat tinggi pun membuat suatu keputusan dengan Raja Darius. Isi dari keputusan atau undang-undang tersebut adalah bahwa barang siapapun yang menyembah Allah selain kepada Raja Darius akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Pada saat pemberitahuan undang-undang tersebut, Daniel tidak berada di tempat itu. Demi didengar Daniel, para wakil raja dan juga para pejabat tinggi pergi ke daerah rumah Daniel. Sesampainya di sana, beberapa dari mereka pergi ke rumah Daniel. Ternyata terdapat celah-celah kecil di atap rumah Daniel yang langsung menghubungkan dengan rumah Daniel di dalamnya. Mereka pun menemukan bahwa Daniel sedang berdoa. Daniel berlutut sebanyak 3 kali, kemudian berdoa kepada Allah. Mereka pun mengetahui bahwa Daniel sudah melanggar undang-undang tersebut. Mereka pun pergi ke istana Raja Darius untuk melaporkan Daniel. Mengetahui hal tersebut, Raja Darius sangat sedih. Dia pun berusaha untuk menolong Daniel. Bahkan sampai keesokan paginya, dia pun masih memikirkan cara untuk menolong Daniel. Tetapi hal tersebut adalah sia-sia, karena Raja Darius menetapkan bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengubah undang-undang tersebut, baik orang Media ataupun orang Persia. Dengan berat hati, Raja Darius pun memerintahkan prajuritnya untuk memasukkan Daniel ke dalam kandang singa. Setelah Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa, Raja Darius berpuasa pada malam itu. Ia bahkan tidak makan, tidak memanggil penghibur-penghiburnya untuk menghiburnya, dan bahkan Raja Darius tidak tidur semalaman itu. Keesokan paginya, Raja Darius buru-buru pergi ke kandang singa untuk menjemput Daniel. Ia melihat bahwa Daniel tidak apa-apa, bahkan sedikit pun tidak ada lecet di tubuhnya. Raja Darius pun sangat bersukacita. Raja Darius pun memerintahkan untuk menangkap para pejabat tinggi beserta keluarganya dan juga wakil-wakil raja beserta keluarganya untuk memasukkannya ke dalam kandang singa. Mereka pun mati di kandang singa tersebut. Demikianlah cerita Daniel di Gua Singa yang diambil dari Daniel 6 ayat 1-29. Terima kasih.